Dan jam 1 itu gue dalam keadaan kaget karena lidahnya kaku, nggak bisa ngomong. Mau ngomongnya tuh susah gitu. Ya dokter kan udah bilang 6 bulan lagi juga pasti bisa ini ngomong lagi. Cuman kan gimana ya, kena mental gitu ya kan. Mau kerja juga nggak bisa, mau ngomong ke orang lain juga malu. Bahkan gue ngomong ke temen tuh gue diketawain loh. Karena kayak, lu ngomong apa sih? Gitu. Padahal gue tuh kayak berusaha. Halo, perkenalkan nama gue Jessica. Kerjaan gue itu sekarang full timer di Prudential. Jadi tahun 2021 itu gue operasi besar, terus sakitnya itu kista epidermal. Mungkin banyak orang tuh yang baru pertama kali denger juga, karena dokter yang menangani gue pun waktu itu baru pertama kali nanganin kasus kayak gue, karena memang langka. Dokter itu adalah salah satu dokter senior terbaik onkologi di Jakarta. Jadi gejalanya itu sebenarnya gue udah ada benjolan di bawah sini sekitar dari SMP 2010 atau 11. Jadi benjolan itu tiba-tiba aja sih muncul. Makin lama makin gede gitu. Semakin gede, dan puncaknya itu di 2021 itu sakit. Dan juga udah gede banget. Sampai gue tuh tiap kali lagi keluar, orang-orang tuh pada ngeliatin gue. Karena memang kayak bakso gede begini di sini. Kayak orang tuh pada ngeliatin, pada bisik-bisik ngomongnya itu kayak apaan sih? Mungkin tuh orang tuh sakit apa. Cuman karena gue gak pernah masuk rumah sakit sebelumnya, jadi gue tuh takut banget kalau setiap kali ke dokter dan ke rumah sakit gitu. Akhirnya ke dokter, disuruh MRI. Pertama MRI sih hasilnya tumor ya. Terus setelah tindakan, jadinya ternyata pas dilihat itu kista epidermal karena isinya cairan. Bingung juga sih, kan benjolan di bawah leher, kirain gondongan, ternyata bukan gondongan. Jadi kalau tanya dokter katanya memang itu aktif aja sih. Itu tuh kelenjar air liur, setiap orang kan punya, cuman memang punya gue tuh produksinya berlebih. Dan itu kayak saking banyaknya jadi mampet. Gue konsul pertama, minggu depannya langsung operasi. Persiapan dulu sehari, yang pasti dicek-cek segala macem. Gue masih ingat dokter itu bilang besok di jam 7 malam ya. Lu tau gak gue jam berapa baru operasi? Jam 10 malam. Kenapa? Karena dokter itu masih meeting sama tim dokter. Mata gue nunggu, kok lama banget, nungguin lama banget gitu kan. Ternyata mungkin karena dokternya masih nyari tahu soal ini, jadi lama meeting. Jam 10 gue bangun jam 1. Dan jam 1 itu gue dalam keadaan kaget karena lidahnya kaku, gak bisa ngomong. Jadi kan memang benjolan di sini. Tapi gue tuh dioperasinya dari bawah lidah, bukan dari luar. Jadi bawah lidah gue tuh dibelek. Nah itu gue gak bisa ngomong selama 2 bulan. Bener-bener kayak orang pelok. Dokter udah ngomong tuh, ini karena di lidah itu banyak sarafnya, jadi pasti akan sangat sakit. Gue kaget. Karena dari ruangan rawat inap dibawa ke ruangan operasi. Ruangan operasi dokternya gini bilang, Jess, nanti saya lihat dulu ya, ini kan di sini. Nanti kalau misalkan gak bisa, saya dari dalam ya. Cuman di pikiran gue itu dari dalam mungkin disedot. Secara kan sekarang udah canggih tuh. Ternyata dibelek. Jadi lidah dibelek, bawahnya itu diambil sama dia gitu. Jadi gue tuh kayak kaget. Karena kan gue pikiran dia disedot. Gue gak mengira lidah gue bakalan dibelek gitu bawahnya kan. Abis itu yang itu gue nangis sih. Karena gue kayak, gue bisa ngomong lagi apa enggak. Dan juga gue kan belum married kan. 6 bulan ya udah pemulihan lah. Cuman kan 6 bulan lama. Kalaupun gue bisa ngomong, itu pun kayak pegel. Karena kan namanya lidahnya tuh kaku. Lu paksa, tapi lu harus latih itu. Karena kalau lu nggak latih, ibaratnya kayak anak kecil lu baru jalan, belajar jalan, lu harus latihan dulu. Nah itu yang gue rasain. Dan itu gue rasain pegel banget. Kalau kaki mungkin kita pegelnya di otot. Tapi kalau di dalam mulut tuh bener-bener capek banget. Makanya gue sering nangis sih waktu itu. Karena kayak, aduh gue capek banget. Mau ngomongnya tuh susah gitu. Jadi kalau gue misalkan ngomong ke emak gue nih, misalkan kayak apa, gue chat. Karena kan ngomongnya gitu-gitu. Karena lidahnya kaku, nggak bisa ngomong. Nyokap sih support sih. Dia pasti bilang, ya dokter kan udah bilang 6 bulan lagi juga pasti bisa ini ngomong lagi. Cuman kan gimana ya, kena mental gitu ya kan. Karena kayak mau kerja juga nggak bisa, mau ngomong ke orang lain juga malu. Bahkan gue ngomong ke temen tuh gue diketawain loh. Karena kayak, lu ngomong apa sih? Gitu. Padahal gue tuh kayak berusaha. Jadi gue punya insurance itu dari 2014 atau 2015. Klaim lancar sih, nggak ada halangan. Cover full, sekitar 150 juta rupiah. Gue di rumah sakit itu total 10 hari. Nah waktu gue udah keluar dari rumah sakit, hari ke-3 atau 4 gue lupa. Gue kan dikasih obat minum di rumah, anti nyeri. Gue itu lupa minum paginya karena gue bangunnya agak siang. Abis bangun siang itu gue sakitnya gak tertahankan. Bener-bener gue sampai gemeteran, gue minta masuk lagi. Gue gak tahan lagi karena gue mau buka mulut pun, mau masukin obat minum kagak bisa. Bener-bener kayak, ini kan saraf nih ya, sarafnya tuh di satu mulut tuh kayak bener-bener sakit banget sampai ke kepala, sampai gue tuh keringetan dingin, sampai gue tuh gemeteran, kepala tuh pusing banget, sakit banget. Gue sakitnya di sini, di bawah lidah sampai leher gue bengkak, saking nahanin sakit. Akhirnya gue minta balik lagi ke rumah sakit. Bokap gue langsung ngebut sih, udah. Dan pasti gue makan di blender, bayangin ya, ayam bakar apa goreng, tapi di blender.
Itu gue bener-bener sama nasi-nasinya semua blender. Itu makan mungkin selama di rumah sakit. Pas di rumah makannya bubur, masih gitu-gitu sih. Treatmentnya sih nggak gimana-gimana, cuman obat aja. Anti nyeri terus.